pertama itu Gun Belani, merupakan alat pencatat intensitas cahaya matahari satuan kalori per sentimeter persegi. Untuk Langley, pengukuran dilakukan sekali dalam 24 jam, yaitu pada pagi hari pukul 7 waktu Indonesia Barat. Cara kerjanya yaitu, sewaktu memasang alat di pagi hari, Gun Belani dibalik sampai cairan yang ada di tabung buret bertampung semua di bola hitam, sehingga cairan dalam tabung buret mendekati nol. Kemudian dikembalikan ke posisi normal berdiri tegak lurus dan dipasang di tempat semula. Panas yang ditimbulkan akan menguapkan zat cair dalam bola hitam. Keterangan gambar bola sensor hitam dari besi hitam. Yang kedua, tabung buret 3 skala intensitas. Yang kedua adalah Campbell Stokes, berfungsi sebagai pencatat lama penyinaran matahari, satuan jam atau persentase persen pias harian. Cara kerja yaitu pembakaran pias. Panjang pias yang terbakar dinyatakan dalam jam. Hanya pada keadaan matahari terang saja pias terbakar. Jenis-jenis pias ada 3 macam. Pertama, lengkung panjang, yaitu 11 Oktober sampai 28 Februari. Kedua, lurus 11 September sampai 10 Oktober dan 1 Maret sampai 10 April. Ketiga, lengkung pendek, itu 11 April sampai 10 Agustus. Bola kaca dari kaca bauksit, pias dapat diganti setiap hari. Ketiga adalah actinograph, adalah alat pencatat intensitas radiasi matahari secara otomatis, satuan kalori atau sentimeter persegi Langley. Cara kerjanya itu 2 strip di metal hitam dan 2 strip di metal putih melekat pada strip di metal kupling. Di metal warna putih mencerminkan radiasi dari matahari, strip di metal hitam menyerap radiasi matahari. Jadi apabila suhu naik, maka metal strip hitam akan melengkung. Kertas grafik dipasang dan diganti setiap sore hari pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Yang keempat adalah termometer tanah, berumput, dan gundul. Termometer tanah, alat ini berfungsi untuk mengukur suhu tanah. Pengamatan suhu tanah dilakukan pada kedalaman 0,5, 10, 20, 50, 100 cm. Pengamatan suhu tanah pada kedalaman yaitu 0,5, 10, 20, 50, dan 100 cm dilakukan 3 kali sehari, yaitu pada jam 7.10, 13.10, dan 17.10 waktu Indonesia Barat. Yang kelima adalah anemometer. Anemometer, alat pencatat kecepatan angin. Cup counter anemometer 0,5 meter, 2 meter, 8 meter, dan 10 meter. Mangkuk ringan yang dipasang di atas sebuah rotor yang bergerak atau digerakkan oleh angin. Kecepatan anginnya yaitu knots, yaitu 1 knot sama dengan 1,8 km per jam. Yang keenam adalah solarimeter atau ASRS, yaitu mengukur intensitas radiasi matahari secara otomatis. Satuannya kal per cm persegi. Radiasi matahari, intensitas radiasi matahari yang diukur meliputi radiasi global atau global radiation, radiasi langsung atau direct radiation, yang terakhir radiasi baur atau diffuse radiation. Yang ketujuh adalah Hellman. Hellman pencatat curah hujan otomatis, satuan milimeter. Cara kerjanya yaitu setiap terjadi hujan, air akan masuk ke corong, kemudian disalurkan ke pelampung sehingga membuat pena naik dan membuat grafik pada kertas pias. Jika curah hujan mencapai 10 mm atau lebih, maka pena menunjukkan angka 10 mm sebagai angka maksimal. Kemudian air akan tumpah dari pelampung melalui pipa Hefel dan pena akan turun lagi ke angka 0. Yang kedelapan adalah automatic rain-gauge atau alat untuk menghitung curah hujan secara otomatis. Alat ini digunakan untuk mengukur curah hujan secara otomatis. Kelebihannya itu dapat menampilkan jumlah data hujan setiap menit, setiap jam, dan atau setiap hari. Dapat mendownload data yang berada di memori logger sesuai kapasitas memori yang disediakan di logger. Yang kesembilan adalah Open Pan Evaporimeter. Open Pan Evaporimeter
yaitu pengukur penguapan air langsung, satuannya milimeter. Alat ini dilengkapi dengan termometer air Six Bellani, termometer apung, serta cup counter anemometer tinggi 0,5 meter. Ke-10 adalah Automatic Rain Sampler. Automatic Rain Sampler berfungsi mengambil sampel air hujan. Cara kerjanya yaitu jika terjadi hujan, maka sensor akan memberikan trigger kepada sistem kontrol untuk membuka tutup tempat penampungan air yang digerakkan oleh motor listrik. Selama hujan, penutup tersebut tetap terbuka. Kemudian setelah hujan berhenti, maka penutup akan bergerak ke posisi semula. Dan yang terakhir adalah High Volume Sampler. High Volume Sampler yaitu alat pengukur kualitas udara untuk mengetahui konsentrasi zat pencemar yang ada dalam udara. Cara kerjanya yaitu udara yang mengandung partikel debu dihisap mengalir melalui kertas filter dengan menggunakan motor. Debu akan menempel pada kertas filter yang nantinya akan diukur konsentrasinya dengan cara kertas filter tersebut ditimbang sebelum dan sesudah sampling.